Terima kasih Anda yang setia mengikuti debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ini yang disiarkan di Kompas TV. Kita sudah masuk di sesi akhir dari sejak awal kita bersama untuk memaparkan visi dan misi. Ini adalah sesi terakhir dan bapak-bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur, di sini ada 4 amplop. 4 amplop ini akan berisi 7. Ada ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 amplop berisi pertanyaan. Mengapa 7? Karena ini adalah pertanyaan dari 7 panelis atau tim perumus pertanyaan sepanjang debat ini. Silakan saya mulai dari nomor urut 3 untuk mengambil 1 dari 7 amplop ini. Anda bisa buka pertanyaannya, nanti saya yang akan bertanya. Anda punya waktu selama 1,5 menit untuk menjawab. Saya hanya ingin kasih tahu bahwa ini sudah di stempel KPU ya. Saya buka. Bapak nggak mau lihat pertanyaannya? Dibacain aja, Mbak. Oke. Percaya ya? Percaya. Hampir setiap kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan punya problem sampah. Jika Anda terpilih sebagai gubernur, bagaimana Anda mensinergikan sistem pengelolaan sampah berdasarkan kawasan? 1,5 menit jawabannya. Iya, jadi saya kira kita rasakan betul di Makassar. Jadi Makassar ini sebenarnya sudah skala kota metro. Oleh karena itu tidak ada sebuah negara yang maju sekarang itu tidak menggunakan incinerator. Kalau kita bisa lihat Jepang, pengelolaan sampah di sana itu pengelolanya itu pakai jas. Ya karena memang mereka sudah membangun sebuah sistem yang sangat bagus. Incinerator itu dia bisa menghasilkan listrik, menghasilkan gas, dan beberapa bahan baku untuk industri. Jadi saya kira ke depan daerah tergantung skalanya. Kalau dia skala kota metro ya memang harus incinerator. Tetapi kalau untuk skala kabupaten seperti Bantaeng misalnya, itu pakai sistem bank sampah. Atau bagaimana kita mencoba membangun sebuah sistem yang sampah ini bisa didaur ulang menjadi pupuk organik ya, itu kita sudah lakukan. Dan saya yakin dan percaya memang ke depan sampah ini menjadi problem kita, dan salah satu kata kunci kalau mau menjadi kota sehat ya tidak ada jalan lain, kita harus menghadirkan incinerator. Karena jujur saja sekarang di Makassar ya datang hujan, datang matahari, terus angin bertiup, itu menyengat banget ya. Saya kira itu mungkin. Waktunya habis. Anda boleh tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya paslon nomor urut 4 ada 6 amplop yang bisa diambil Pak Iksan. Pak Iksan mau ambil amplop yang mana? Masih tersegel ya KPU. Saya bacakan ya Pak. Salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan. Bagaimana penerapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atau evaluasi pembangunan? Terima kasih, Rosi. Undang-Undang nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan itu telah ada proses dan mekanismenya dan pelibatan masyarakat. Antara lain adalah perencanaan itu mulai dari bawah, kemudian masuk pada musrembang, dan musrembang kemudian diolah oleh Bapeda, dan kemudian ada tim dari TAPD dan Badan Anggaran Dewan. Nah, ini adalah sebuah proses. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ketika ada rumah produktif, maka proses-proses pembangunan yang disepakati oleh masyarakat, partisipasi masyarakat ada di rumah produktif. Karena rumah produktif itu adalah perpanjangan tangan dan pendekatan pelayanan sekaligus adalah bagaimana memberikan pemahaman agar partisipasi masyarakat itu akan mereka melibatkan diri dari kesadarannya sendiri.
bukan dipaksakan dengan kebijakan, dengan didorong oleh perintah-perintah dari penyelenggara pemerintahan. Tetapi di situ dibangun pemahaman, pengetahuannya, dan bagaimana dampak bagi anak cucu dan kemanakannya ke depan. Dan inilah sebuah partisipasi masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah, dengan masyarakat pada tingkat paling bawah. Terima kasih. Baik, silakan tepuk tangan untuk calon nomor urut 4. Dan selanjutnya, nomor urut 1 silakan Pak NH yang akan mengambil. Amplop mana yang akan Pak NH ambil? Baik, masih disegel ya Pak NH. Mengenai PDRB hijau, di mana sektor-sektor memperhatikan environmental integrity atau integritas lingkungan, jangan sampai pemasukan dari sektor tambang besar, tetapi biaya eksternalitas atau pembayaran karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan malah jauh lebih besar. Bagaimana konsep Anda? Pembangunan yang berbasis sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi terkini tidak boleh mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, maka setiap investasi tambang itu harus melibatkan daripada masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Dan pelaku daripada pengelola sumber alam harus membayar kos. Tidak hanya yang merupakan kos sosial dan opportunity, tapi termasuk daripada kos sosial agar supaya bisa membuat masyarakat yang hidup di sekitarnya, yang tadinya kehilangan daripada sumber pendapatan karena tidak bisa bekerja di area tambang itu, maka yang harus kita lakukan adalah setiap investasi apabila NH Aziz menjadi gubernur, agar supaya dampak daripada lingkungan yang dihadirkan oleh sebuah tambang, maka kita harus melakukan sebuah kebijakan, yaitu setiap investasi masyarakat di sekitar harus menjadi pemilik terhadap investasi tersebut. Dengan demikian, maka masa depan daripada rakyat yang hidup di sekitar tambang tidak akan mendapatkan daripada kemiskinan, tapi justru akan meningkatkan kesejahteraan atau mendapatkan kesejahteraan karena dia menjadi pemilik daripada salah satu pemilik daripada tambang itu. Dan saya jamin bahwa setiap investasi dalam bentuk tambang tidak akan melahirkan anarkis, tidak akan ada pemblokiran karena mereka adalah merupakan pemilik daripada tambang tersebut. Dengan cara itu, maka insya Allah pertumbuhan akan dicapai, pemerataan akan tercipta, kemaslahatan dan kesejahteraan akan bisa dipenuhi. Baik, silakan tepuk tangan untuk cagup nomor urut 1. Selanjutnya nomor urut 2, Pak Gus yang akan ambil. Ada 4 amplop Pak Gus, silakan Bapak mau ambil amplop yang mana? Baik, masih disegel Pak Gus. Kan saya bacakan. Ya. Apa infrastruktur wilayah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan bagaimana Anda wujudkan dalam periode kepemimpinan Anda? Infrastruktur ini adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kami nih telah merancang infrastruktur membangun 500 km jalan strategis provinsi. Karena kami paham betul bahwa di desa angka kemiskinan tinggi, di perkotaan angka pengangguran tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan konektivitas antara pedesaan dan perkotaan, antara wilayah-wilayah terpencil yang ada di pegunungan dengan di pantai. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa pembangunan infrastruktur sepanjang 500 km jalan strategis provinsi ini akan mengembangkan pusat-pusat pertanian baru yang ada di pedesaan yang selama ini tidak maksimal. Saya yakin orang-orang desa yang saat ini ada di kota akan kembali ke desanya, bercocok tanam, dan saya yakin penghasilan mereka akan meningkat. Orang-orang di kota pun akan kita siapkan untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, infrastruktur adalah menjadi kunci pembangunan ke depan. Bukan saja jalan, tapi tugas saya adalah menyelesaikan jalan kereta api, pelabuhan Makassar, dan Bandara Sultan Hasanuddin yang saat ini telah kami lakukan
pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Cagup nomor urut 2 dan kita beralih untuk closing statement. Bapak-bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur, ini adalah bagian akhir dari sesi debat kita. Di bagian akhir ini saya akan meminta Anda semua untuk menjelaskan pada masyarakat Sulawesi Selatan, 1 menit durasinya, mengapa Andalah yang paling pantas mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat Sulawesi Selatan untuk dapat membawa Sulawesi Selatan menjadi jauh lebih baik. Saya akan memberikan kesempatan pada nomor urut 4. 1 menit dari sekarang. Dukungan rakyat dengan 1.800.000 KTP, insya Allah tidak akan kami sia-siakan. Kami akan membuat sebuah kesejahteraan dan mencapai cita-cita sajadah kemakmuran bagi rakyat Sulawesi Selatan demi anak cucu dan keponakan kita. Laut pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Dengan kerendahan hati, saya Iksan Yassin Limpo bersama Andi Musakar menitipkan di bilik tanggal 27 kepada rakyat Sulawesi Selatan dengan niat yang sama, demi anak, cucu dan kemanakan kita bersama, kita coblos nomor 4. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 4. Saya berikan kesempatan, mana tepukan meriah dari para pendukung nomor 4? Baik, selanjutnya Pak NH nomor urut 1, silahkan. Nurdin Halid memang belum pernah jadi bupati dan gubernur. Tapi Nurdin Halid punya pengalaman memimpin bupati dan memimpin gubernur. Ketika ketua umum Dekopin, banyak gubernur bupati adalah pengurus Dekopin. Ketika ketua PSSI, Pemda PSSI Provinsi Gubernur, Pemda PSSI Kabupaten Kota adalah bupati. Nurdin Halid punya pengalaman memimpin gubernur dan memimpin bupati. Dan menjanjikan masa depan yang lebih baik dengan 1 kartu sulsel baru. Penerima kartu sulsel baru adalah gratis perlengkapan sekolah, gratis pengobatan, menghadirkan rumah sakit di setiap kecamatan, kemudian memberikan modal tanpa bunga dan tanpa jaminan, kemudian memberikan daripada dana tunai untuk anak sehat, untuk anak pintar. Oleh karena itu, jangan ada keraguan. NH Asis punya visi untuk melakukan perubahan, melakukan pembaruan. Pembaruan tidak mungkin tanpa ada perubahan. Kita ingin merubah Sulawesi Selatan hari ini jauh lebih baik di masa akan datang. Oleh karena itu, rakyat Sulawesi Selatan, gunakanlah hati nuraninya untuk memilih pemimpin yang punya visi jauh ke depan dengan pemimpin yang tegas, merakyat dan... Ya, waktunya habis Pak NH. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Mana pendukungnya? Boleh lebih meriah? Baik. Kemudian saya berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan calon nomor urut 2, Agus Tandri Bali, memiliki latar belakang sipil dan militer. Perpaduan latar belakang ini dan pengalaman kami yang mungkin berbeda dengan yang lain. Pak Agus 10 tahun sebagai wakil gubernur. Saya pernah sebagai pejabat gubernur di 4 provinsi, merupakan potensi untuk membangun Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pada 27 Juni yang akan datang, silahkan datang ke TPS dan hanya ada 1 kata, coblos nomor 2. Saya ulangi kembali, coblos nomor 2. Ya, waktunya habis. Saya berikan kesempatan tim pendukungnya, Anda boleh bertepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor urut 2. Ya,
Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat para pemuka agama yang sementara ini menonton Kompas TV. Tokoh pendidik, tokoh adat, dan saudara-saudaraku kaum tani, kaum nelayan, kaum buruh, pegawai, para usaha kecil dan menengah, kaum ibu, anak-anakku, para pemilih pemula, serta segenap masyarakat Sulawesi Selatan dimanapun berada. Kami hadir untuk memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik. Sebuah keteladanan lebih bermakna dari 1001 janji. Saya Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng, dan Andi Sudirman Sulaiman, ingat tanggal 27, coblos nomor 3. Ya. Saya berikan kesempatan untuk tim pendukung nomor urut 3. Mana suaranya dan mana tepuk tangannya? Baiklah pemirsa Kompas TV dan hadirin semua, saya akan memanggil seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Tepuk tangan yang meriah untuk 4 pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sampai di sini debat publik pertama pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018. Mewakili KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Kompas TV, saya Rosiana Silalahi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi Anda penonton Kompas TV dan Anda semua yang telah hadir di ruangan ini. Tanggal 27 Juni nanti jangan lupa gunakan hak pilih Anda. KPU Provinsi Sulawesi Selatan ingin mengingatkan agar Anda datang dengan membawa KTP atau surat keterangan di hari pemilihan di hari Rabu 27 Juni nanti. Pastikan Anda warga Sulawesi Selatan menggunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Sulawesi Selatan, terima kasih. Selamat memasuki Pilkada, selamat memilih yang terbaik. Selamat malam dan sampai jumpa. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawanku, semua merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, semua di
di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini, merah putih berkibar, ku kan selalu memuja. Mana suaranya yang di sana, yang di kiri? Yang mana suaranya? Dari suara 1, 2, 3, 4. Ku coba untuk mengharumkanmu semuanya. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk menghangatmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau. Semua. Semua pahlawanku semua merah putih, teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini, merah putih, teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini, merah putih berkibar, ku akan selalu menjagamu.